Inilah 7 rahasia Desa Pandai Besi yang mungkin kalian tidak akan sangka-sangka. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, dalam pembahasan Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba, Wong Anime akan membahas mengenai fakta dan rahasia dari Desa Pandai Besi. Desa yang merupakan desa tersembunyi. Jadi bukan Konoha ya, beda anime. Tapi salah satu desa yang paling dilindungi oleh para pemburu iblis, selain tentunya kediaman Ubuyashiki selaku pemimpin mereka. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Swordsmith Village atau Desa Pandai Besi adalah desa yang memiliki afiliasi dengan Korps Pemburu Iblis. Desa ini telah ada semenjak ratusan tahun dan merupakan tempat kedua yang keberadaannya dilindungi oleh para pemburu iblis setelah markas pemburu iblis dan kediaman Ubuyashiki Kagaya. Nah, berikut ini adalah 7 fakta dan rahasia mengenai Desa Pandai Besi atau Swordsmith Village yang mungkin tidak kalian ketahui. 1. Lokasi dirahasiakan. Desa Pandai Besi adalah desa penting bagi para pemburu iblis. Karenanya, Korps Pemburu Iblis melindungi sungguh-sungguh tempat ini sehingga iblis tidak bisa mendeteksi keberadaan tempat ini dan tidak mengetahui cara masuk ke tempat ini. Desa ini sangat vital bagi para pemburu iblis dikarenakan dari desa inilah para pemburu iblis mendapatkan logam nichirin yang nantinya oleh para penduduk desa tersebut yang umumnya berprofesi sebagai pandai besi lalu ditempa untuk dijadikan senjata. Karenanya sama seperti kediaman Ubuyashiki, tempat ini sangat dirahasiakan. Untuk memasuki desa ini, seorang pemburu iblis harus mendapatkan izin langsung dari kepala pemburu iblis, dengan kata lain pewaris keluarga Ubuyashiki, supaya mereka bisa masuk ke desa tersebut. Setelahnya, mata dan telinganya akan ditutup supaya dia tidak bisa melihat apapun atau mendengar apapun selama di perjalanan. Dan apabila hidungnya juga bagus sehingga orang yang pergi tersebut bisa mencium perbedaan-perbedaan yang dia dapati di perjalanan, maka hidungnya juga akan dicocok. Setelahnya, dia akan digendong oleh seorang kakushi atau petugas pembersih di divisi Demon Slayer dan melakukan perjalanannya dengan orang tersebut. Hingga kemudian ketika dia juga mencapai jarak tertentu, maka orang-orang yang ingin memasuki desa ini akan dipindahkan ke kakushi lain. Dan hal ini akan terus terjadi berulang-ulang. Seringkali para kakushi yang ditugaskan untuk mengantar pemburu iblis yang akan ke Desa Pandai Besi pun tidak mengetahui letak sesungguhnya dari desa dan hanya mengikuti burung gagak Kasugai yang telah dilatih untuk menunjukkan mereka jalan. Dan burung gagak Kasugai yang menunjukkan jalan pun akan berganti dalam jarak tertentu pula. Karena kehati-hatian inilah Desa Pandai Besi hampir tidak pernah diserang oleh iblis hingga akhirnya arc Desa Pandai Besi atau Swordsmith Village Arc terjadi pada season sekarang ini. 2. Topeng peniup api. Salah satu ciri khas dari para penduduk Desa Pandai Besi adalah mereka akan membawa dan memakai topeng Hyotoko atau laki-laki peniup api. Kalian mungkin mengenalinya dari mulut topeng tersebut yang terlihat memonyongkan bibirnya dikarenakan topeng tersebut pada dasarnya dibuat berdasarkan ekspresi seseorang ketika mereka berusaha untuk memperbesar api menggunakan bambu dan tiupan nafas mereka. Dikarenakan gambar ini akan membuat sebagian dari kalian tidak nyaman, Wong Anime akan sensor saja. Di anime Demon Slayer, orang pertama dari desa yang muncul adalah Haganezuka Hotaru yang datang dari Desa Pandai Besi untuk menyuplai pedang nichirin kepada Tanjiro. Meskipun topeng ini terlihat konyol, topeng ini berfungsi sebagai penjaga identitas. Bahkan di Desa Pandai Besi sekalipun yang merupakan tempat tinggal mereka, mereka akan memakai topeng tersebut kemana-mana, terutama ke tempat publik dan terlebih lagi apabila mereka bertemu dengan pemburu iblis baik itu di dalam ataupun di luar desa. Banyak di antara para penghuni desa yang terus memakai topeng tersebut bahkan meskipun mereka sekarat ataupun diserang iblis, dan kultur juga kebiasaan ini tampaknya dilakukan untuk menjaga keselamatan diri mereka, keluarga mereka, dan desa tempat mereka tinggal. Jadi pada dasarnya mereka membuat diri mereka menjadi NPC supaya keluarga mereka aman. 3. Punya desa cadangan. Sebagai desa tersembunyi yang menyembunyikan keberadaan mereka dari dunia luar, terutama dari para iblis yang mengancam mereka tentunya, maka Desa Pandai Besi mesti bersiap apabila keadaan paling buruk terjadi. Hal terburuk tersebut adalah selain bencana alam yang tentunya rentan terjadi akibat keberadaan desa mereka yang terletak di antara bukit dan gunung, tentunya adalah serangan para iblis sendiri. Apabila iblis telah berhasil mengendus keberadaan mereka, maka secepatnya mereka akan pindah ke desa lainnya yang pada dasarnya telah disediakan oleh Korps Pemburu Iblis apabila terjadi serangan. Korps telah mempersiapkan beberapa desa yang telah mereka bangun namun dibuat kosong, sehingga apabila keberadaan desa diketahui, maka mereka hanya tinggal pindah ke desa kosong yang telah dipersiapkan tersebut.
4. Ingatan warisan. Desa Pandai Besi adalah tempat pertama yang mengkonfirmasi mengenai keberadaan ingatan yang diwariskan. Menurut penduduk desa ini, makhluk hidup tidak hanya mewariskan wujud fisik dan penampilan, namun juga mewariskan ingatan mereka dari leluhur mereka. Sebagai contoh, kasus yang paling sering terjadi adalah seseorang yang diwariskan ingatan akan merasa langsung familiar dengan suatu pemandangan yang merupakan tempat leluhur mereka menempa sebuah pedang. Dan tidak lama setelahnya, dia pun membawa palu tersebut dan menempanya seolah hal tersebut telah menjadi kebiasaannya sejak lama. Banyak juga para penempa lain yang tahu-tahu melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan dan tiba-tiba saja mereka bisa melakukannya. Perbuatan ini pada dasarnya berkaitan dengan ingatan yang diwariskan. Dan kalian tentunya mengingat ketika Tanjiro bermimpi mengenai Sumiyoshi dan juga pemburu iblis legendaris yang seringkali muncul dalam ingatan Muzan. Yaps, itu adalah ingatan yang diwariskan oleh leluhur dari Tanjiro Sumiyoshi kepada dirinya sekarang. 5. Tidak hanya Pandai Besi. Tidak hanya dihuni oleh para penempa besi dan dijadikan tempat kunjungan oleh para pemburu iblis yang ingin mendapatkan pedang mereka, Desa Pandai Besi juga dikenal akan hal lainnya. Yang pertama tentu saja adalah pemandian air panas mereka yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka secara cepat. Dan pemandian ini merupakan salah satu tempat favorit para pemburu iblis yang telah menyelesaikan misi mereka untuk menyembuhkan diri mereka. Dan yang kedua adalah keberadaan profesi lainnya. Di desa ini tidak hanya tinggal para penempa besi profesional yang menyuplai para pemburu iblis dengan pedang-pedang dan senjata terbaik mereka. Di desa ini ada juga pengrajin yang menghasilkan karakuri mekanisme boneka layaknya robot yang pada dasarnya mampu dimanfaatkan oleh para pemburu iblis untuk latihan mereka. 6. Yoriichi Type Zero. Yoriichi Type Zero atau Yoriichi Zero Shiki dalam bahasa Jepang adalah sebuah mekanisme boneka karakuri khusus yang telah ada sejak era Sengoku. Dengan kata lain, boneka ini telah berusia lebih dari 300 tahun. Sama seperti namanya, Yoriichi Type Zero, boneka ini adalah boneka yang dibuat berdasarkan seorang pemburu iblis bernama Yoriichi Sugikuni yang hidup di era Sengoku. Untuk mengaktifkan boneka karakuri ini, maka seseorang mesti mendapatkan izin dari keluarga pewaris pembuat boneka tersebut dan orang tersebut akan diberikan kunci yang mana kunci tersebut akan mengaktifkan Yoriichi Type Zero sebagai partner latihan. Namun untuk mengeluarkan potensi penuh dan beberapa mekanisme rahasia dari boneka ini, hanya keluarga pewarislah yang mengetahui caranya. Sebagai boneka karakuri yang dibuat dengan meniru manusia, Yoriichi Type Zero memiliki wujud fisiologi yang unik. Boneka ini memiliki 6 buah tangan yang masing-masing memegang pedang. Hal ini dilakukan untuk bisa meniru pergerakan asli dari Yoriichi sendiri, yang sayangnya meskipun boneka ini memiliki 6 tangan masih belum bisa menyaingi orang aslinya. Namun ke-6 tangan ini cukup sebagai bentuk latihan untuk para pemburu iblis setidaknya yang memiliki tingkatan setara para pilar. Yoriichi Type Zero ini dibuat dengan 108 gerakan dan kebanyakan manusia tidak akan mampu mengalahkannya, bahkan menyentuhnya sama sekali. 7. Senjata terkuat. Salah satu rumor dan gosip paling santer terdengar di Desa Pandai Besi adalah mengenai keberadaan suatu senjata. Menurut Mitsuri Kanroji, sang pilar cinta, di Desa Pandai Besi terdapat senjata rahasia yang menurutnya berada di hutan yang berada di desa tersebut. Salah satu kemampuan dari pedang legendaris ini dikatakan bahwa pedang ini bisa berubah warna menjadi berwarna merah. Dan akibat kemampuan ini, maka pedang tersebut memiliki atribut atau kemampuan untuk memperlambat kemampuan regenerasi iblis yang pada dasarnya sangat merepotkan dan seringkali menjadi alasan kenapa para pemburu iblis tidak bisa menghabisi iblis tertentu.